Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kita akan ngebahas materi kelebihan dan kekurangan eyelash extension. Yuk disimak. Oke, sebelum memutuskan untuk kalian melakukan eyelash extension, sebaiknya kalian perlu mengetahui apa-apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari eyelash extension. Ini cocok banget ya bagi pemula yang baru usaha eyelash extension. Eyelash extension atau sambung bulu mata adalah prosedur kecantikan yang dilakukan untuk mendapatkan bulu mata yang lentik dan panjang. Nah, perlu kalian ketahui untuk eyelash extension tampak lebih alami dan bisa bertahan hingga lebih 2 bulan lamanya ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang terkait eyelash extension yang penting perlu kalian ketahui, di antaranya yang pertama ada tidak sama dengan bulu mata palsu. Nah, pasti kalian udah tahu kan perbedaan bulu mata palsu sama bulu mata eyelash extension. Nah, di sini jika bulu mata palsu melekatkan pada kelopak mata dalam satu strip. Nah, untuk eyelash extension dilakukan dengan cara menempelkan bulu mata sambung pada step helai bulu mata asli kita. Jadi prosedur ini menggunakan lem yang sama dengan lem produk prosedur pembedahan untuk menempelkan bulu mata sambungan. Lem ini tahan terhadap air, keringat, dan minyak sehingga lebih tahan lama. Jadi kalau untuk eyelash extension di sini kita menggunakan lem khusus eyelash ya, bukan lem untuk bulu mata palsu. Yang kedua, bahan bulu mata yang digunakan beraneka ragam. Nah, sama halnya dengan bulu mata palsu ya, eyelash extension juga menggunakan bulu mata dari bahan alami maupun sintetis. Jadi bahan tersebut biasanya bersifat tahan air dan berisiko rendah menimbulkan iritasi pada kelopak mata. Nah, bahannya itu bahan alami yang digunakan untuk membuat bulu mata pada eyelash extension bisa berupa benang sutra, bulu hewan, atau rambut manusia. Nah, sementara itu bahan sintetis yang umumnya digunakan adalah serat plastik dan akrilik. Jadi di sini kalau untuk eyelash extension itu bulu matanya itu kadang ada yang tipikal lembut sama yang tipikal kasar. Jadi kalau kalian para pemula, kalian wajib banget wajib kalian pilih bulu mata yang super premium yang halus ya. Jangan kalian pakaikan ke customer yang bulunya kasar atau kaku. Yang ketiga, prosedur berlangsung lama. Nah, untuk eyelash extension harus dilakukan dengan teliti ya dan hati-hati. Oleh karena itu, prosedur ini bisa berlangsung selama kurang lebih 2-4 jam. Nah, selama prosedur dilakukan, Anda akan diminta untuk memejamkan mata. Nah, kenapa di sini kalian harus menyuruh customer untuk memejamkan mata? Karena di sini pada saat pemasangan eyelash extension, lem bulu mata itu nggak boleh mata klien itu terbuka ya, karena itu kan uapnya pedas. Jadi semaksimalkan mungkin si klien kalian ini atau si customer kalian ini untuk pejam mata. Nah, untuk prosedur pemasangannya itu 1,5 jam sampai 2 jam tergantung pada tipe bulu mata yang dipilih sama customer kalian ya. Yang keempat, perawatan setelah prosedur penting dilakukan seiring berjalannya waktu. Nah, di sini pasti kalian udah pada tahu ya, setiap helaian bulu mata palsu itu akan rontok dengan sendirinya. Namun, kalian harus kasih tahu atau kasih pemahaman kepada customer kalian untuk tidak mengucek area mata yang sudah dipasangkan eyelash extension agar menghindari dari kerontokan bulu mata asli, atau biasanya bisa gundul ya kalau misalnya customer suka kucek-kucek mata, dan itu juga bisa iritasi. Nah, untuk di sini kalian juga harus kasih tahu sama klien untuk jangan terlalu sering menggunakan air panas atau air hangat untuk di bagian area eyelash extension, karena kalau misalnya sebelum 24 jam customer udah kena air, itu lem eyelash extension belum maksimal ya, kering lem eyelash extension itu belum semaksimal mungkin. Jadi kalian harus kasih pemahaman untuk customer kalian setelah pemasangan eyelash extension selama dari 24 jam itu jangan terkena air lebih dahulu agar lem eyelash extensionnya itu tahan lebih kuat. Jadi sebaiknya ganti pembersih wajah berbahan dasar minyak dan dengan berbahan dasar air. Nah, hal ini karena minyak bisa membuat bulu mata yang terpasang lebih mudah lepas atau rontok. Nah, saat klien kalian mencuci wajah, usahakan usap bagian mata dengan lembut dan berhati-hati supaya eyelash extensionnya itu lebih awet.
Yang kelima, resiko efek samping. Nah, ini wajib kalian harus tahu dan harus kalian benar-benar pahami ya bagi pemula eyelash extension contohnya. Nah, pada beberapa orang, efek samping kerap timbul dari eyelash extension adalah iritasi atau alergi terhadap bahan kimia yang terkandung dalam lem perekat bulu mata. Nah, reaksi alergi atau iritasi tersebut bisa menimbulkan beberapa gejala yang meliputi: pertama, mata merah dan bengkak; kedua, gatal dan perih di kelopak mata; yang ketiga, ruam di sekitar kelopak mata; keempat, mata kering; dan kelima, sensasi terbakar pada mata. Nah, pada kasus yang lebih parah, extension bulu mata bisa menimbulkan infeksi mata, konjungtivitis. Nah, radang di kornea mata. Hal ini lebih mudah terjadi apabila eyelash extension dilakukan dengan tidak hati-hati dengan alat bahan yang tidak steril. Nah, kenapa di sini kalian harus menggunakan alat-alat steril pada saat proses pemasangan eyelash extension? Karena itu tuh lebih ke agar bulu mata asli kalian itu tidak iritasi atau kemerahan. Jadi setiap klien, pinsetnya itu kalian bersihkan terlebih dahulu sebelum memasangkan klien berikutnya. Jadi di sini agar menghindari untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ya. Yang keenam, tidak semua orang bisa menjalani eyelash extension. Nah, ini penting banget untuk kalian pahami ya. Karena biasanya orang yang belum paham tentang materi eyelash extension, kadang tuh mereka asal-asal buka dan asal-asal menerima customer ya. Jadi kayak gini, mereka tuh nggak ada basic sama sekali dan nggak ada kursus. Jadi mereka memberanikan diri untuk membuka usaha eyelash extension, tapi mereka tidak memikirkan pentingnya kesehatan mata orang itu ya. Nah, jadi di sini kalau usahakan kalian sebelum kalian bisa kursus, kalian harus memahami dulu basic materi eyelash extension, atau lebih baiknya kalian kursus agar kalian bisa dapat ilmu sesuai SOP atau sesuai prosedur. Nah, jadi di sini semoga kalian bisa memahami dan jangan lupa subscribe.